dari momen Maulid Nabi ini kita ingin mencontoh, menguswah Rasulullah. Uswahnya bukan uswah sayyi'ah, tapi uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa teladan Rasulullah, teladan yang baik itu? Maka saya jabarkan di dalam tema adalah salah satu uswah hasanah yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW adalah mengeratkan ukhuwah. Mengeratkan ukhuwah. Apa arti ukhuwah? Dari kata akhun. Akhun itu artinya saudara. Berarti kalau ukhuwah persaudaraan. Ada berapa macam ukhuwah, Ustaz? Ada 3. Ini sebagai oleh-oleh kita di malam Maulid ini. Ukhuwah itu ada 3 yang harus kita jaga, khususnya di Indonesia kita. Alhamdulillah sekarang sudah bertepatan dengan tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Berapa isinya? 3. Gimana isinya? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Ini Sumpah Pemuda. Berarti kita ini cocok malam ini. Malam ini kita ngadain Maulid pas di hari Sumpah Pemuda. Ini kebetulan juga banyak anak-anak mudanya. Ini calon generasi berikutnya, bibit-bibit emas, ya kan ya? Karena suatu saat yang akan berdiri di podium ini bukan hanya saya, bukan hanya Pak Soleh, bukan hanya Pak Muslimin, tapi ini dia, anak-anak kita ini yang akan mengisi Mushola An-Nur ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Maka dari itulah sebelum masa itu datang, maka kita sebagai sesepuh daripada mereka kita harus mempraktekkan yang ini di bawahnya, eratkan ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Apa artinya ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan sesama Islam dulu. Dia dari mana? Oh, dari mana? Melaya. Iya kan? Iya. Tapi dia namanya apa? Islam. Oh, berarti itu saudara kita. Meskipun tidak pernah bermertua ke sana, tidak pernah punya hubungan darah ke sana, tapi kita diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Maka itu adalah saudara kita. Kata Rasulullah, al-muslimu lil muslim kal bunyan. Orang Islam kepada orang Islam yang lain itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang mana satu bagian dengan yang lain itu saling menguatkan. Tidak boleh saling merasa saya yang paling hebat dan saya yang paling bisa diandalkan. Contoh bangunan ini saja Pak ya. Kalau pintu berkata aku yang paling hebat, karena tanpa aku orang tidak bisa masuk, maka dibalas sama dia, tidak bisa. Kamu pintu bisa berdiri di sini karena ada aku yang menyangga bangunan ini. Kalau aku tidak ada, pasti bangunan ini akan roboh. Kata lantai tidak bisa. Percuma ada pintu, ada tiang kalau tidak ada lantai, tidak ada keramik, orang tidak akan berani masuk ke sini karena risih, tempatnya kotor. Ini contoh kalau bangunan itu saling menonjolkan kehebatannya satu dengan yang lain, maka semuanya tidak akan bisa yang namanya membentuk sebuah ukhuwah. Karena itulah diajarkan oleh Rasulullah ukhuwah Islamiyah itu dipraktikkan oleh Rasulullah ketika ada di Madinah. Dengan cara apa? Mengumpulkan orang dengan cara rajin berjamaah. PR Rasulullah di Madinah itu satu, mempersaudarakan antara kaum Ansor Muhajirin. Kaum Ansor itu kaum pribumi yang ada di situ. Kaum Muhajirin itu kaum pendatang. Kata Rasulullah, ini potensi besar ini. Kalau bisa saya satukan, kata Rasulullah, Madinah bisa berkembang. Bahkan saya bisa kembali ke habitat saya, yaitu di Mekah, di Fathu Mekah. Maka
maka Rasulullah berhasil menyatukan dua kaum ini, kaum Muhajirin dan Ansor, sehingga terbentuklah sebuah komunitas baru. Madinah menjadi kota yang sangat maju dan besar. Sehingga ketika sudah kuat umat Islam di Madinah, Rasulullah berani pulang ke Mekah. Sehingga kejadian itu disebut dengan Fathu Mekah, pembukaan atau penaklukan kota Mekah. Jadi ini yang harus kita contoh, semangat ukhuwah Islamiyah dengan cara apa? Minimal dengan cara kita bantu para takmir mushola An-Nur rajin berjamaah. 5 waktu kita berusaha hadir, kalau tidak di sini ya di mana gitu ya. Intinya adalah semangat persatuan. Karena barang itu kalau kumpul, Pak, maka Allah tidak akan melihat satu persatunya, tapi melihat kumpulannya. Kalau satu persatunya misal jual telur busuk dijual ke orang satu, maka orang tidak akan mau beli karena telurnya busuk. Ini Bu, telur busuk ya saya jual, tidak mau. Tapi kalau telur busuk itu ngumpul dengan telur-telur yang bagus, maka oleh penjualnya ini Bu ya, telur 1 kilo, maka telur busuk itu terjual. Barokahnya ngumpul dengan telur yang baik. Maka dengan semangat berjamaah, dengan semangat ukhuwah Islamiyah, semoga hal itu bisa menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang aslinya sholat kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah menjadi ada apa-apanya. Sholat saya belum tentu diterima. Sholatnya kiai, sholatnya siapa belum tentu diterima. Yang bisa menentukan diterima atau tidaknya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena ada unsur kebangsaan. Dia bukan Islam Ustaz, boleh. Dia orang Melayu Ustaz, orang Singaraja Ustaz, boleh. Dia orang Alu misalnya, dia pakatnya ini Ustaz, boleh. Karena dia tetap adalah saudara kita. Dalam apa dia saudara? Dalam bingkai Pancasila dan bendera merah putih. Wataniyah, satu tanah air, satu Indonesia. Maka dimanapun dia berada, itu adalah saudara kita. Gak boleh Pak. Kalau kita ini biasanya kan milih-milih gitu ya. Kalau bukan dari mana gitu, maka itu tidak dianggap akhun oleh kita, tidak dianggap saudara. Maka itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau pertama kali mengakurkan dua kabilah yang sangat besar itu, maka beliau pertama kali adalah mengakurkan ukhuwah wataniyah juga, yaitu cinta tanah air. Sehingga oleh para ulama Nahdlatul Ulama diberikan sebuah jargon apa? Hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis. Bayangkan para dai pola Rasulullah gitu. Hubbul watan minal iman bukan hadis, tapi hanya makalah para ulama. Saking pentingnya tanah air, sehingga kata beliau cinta tanah air itu merupakan sebagian dari iman. Gak cinta tanah air berarti imannya gak ada. Jadi ini adalah semangat ukhuwah wataniyah yang ditanamkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Khususnya sekarang 28 Oktober hari Sumpah Pemuda ini pas ukhuwah wataniyah kita semoga tertanam dalam hati kita, sehingga meskipun kita dari bersuku-suku berbeda berbeda latar belakang, tapi kita tetap diikat dengan ukhuwah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah. Kalau ukhuwah insaniyah ini lebih umum, pokoknya dia manusia, itu saudara dia dari Brazil. Iya, manusia kan? Iya manusia. Yowis. Berarti itu akhir kita atau saudara kita. Dia dari Papua misalnya. Warnanya beda dengan kita misalnya. Apakah dia saudara kita? Saudara kita. Dalam sisi apa? Insaniyah. Atau kalau dalam bahasa lain bukan insaniyah tapi basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Nah, inilah semangat tiga ini yang oleh Rasulullah ditekankan kepada kita, khususnya di momen Maulidin Nabi SAW ini, kelahiran beliau memberikan sebuah ruh nafas baru bagi tiga ukhuwah ini, Pak. Sehingga kadang-kadang Rasulullah itu biasanya Pak kalau sudah
senangnya apa istilahnya, nerangkan tentang ukhuwah. Beliau ini sampai kadang berlinang air mata seperti itu ya. Bagaimana tidak? Rasulullah itu dulu hidupnya sebatang kara. Hidup ketika lahir beliau sudah ditinggal orang tuanya, diasuh paman ditinggal, diasuh kakek ditinggal lagi, begitu kan? Setelah itu beristri Khadijah ditinggal juga, Pak. Seakan-akan Rasulullah diuji dengan ujian bertubi-tubi. Kehilangan orang-orang yang beliau cintai, kehilangan orang-orang yang kalau andaikan orang-orang ini ada pasti akan melindungi Rasulullah. Sebatang kara sendiri. Tapi dengan semangat kesendirian itu Rasulullah mampu memunculkan semangat ukhuwah itu. Sehingga beliau yang aslinya sendiri itu pun bisa memimpin jutaan orang bahkan sampai sekarang. Makanya ada jargon dari siapa saya lupa saya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Itu jargon itu pasti berlaku. Contoh yang pertama, setiap masa ada orangnya. Contoh kayak presiden aja ya. Presiden itu gonta-ganti. Setiap masanya Pak Karno ya Pak Soekarno yang jadi. Ketika Pak Harto naik berarti masanya Pak Harto. Gus Dur naik masanya Gus Dur. Habibie naik masanya Habibie, dan seterusnya sampai sekarang masanya Pak Jokowi. Setiap masa pasti ada orangnya. Dan setiap orang pasti ada masanya. Dulu dia dikenal sebagai seorang polisi, Kapolri misalnya. Dulu ketika masa jabatan habis, selesai, pensiun. Setiap orang ada masanya. Dulu saya apa ya misalnya? Saya gubernur misalnya. Dulu, sekarang sudah habis, diganti dengan yang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, kecuali Rasulullah. Kecuali Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau lahirnya di 1444 tahun yang lalu, masa beliau masanya itu sebenarnya, tapi ternyata beliau sampai sekarang masih hidup di hati orang-orang semua. Bahkan momen kelahiran beliau tidak ada masanya. Semakin dibilang bid'ah maulid, semakin dibilang kalau kita maulidan masuk neraka, ternyata maulidan semakin ramai. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah pribadi, figur yang sangat top, figur yang sangat hebat. Bukan hanya hebat di dirinya, tapi bisa menghebatkan orang lain. Ini yang perlu kita pelajari bersama, Pak ya. Karena kadang orang itu hebat, tapi hebat dirinya sendiri. Untuk menghebatkan orang lain tidak bisa. Tapi kalau Rasulullah, beliau bisa menghebatkan para sahabat, sehingga terlahirlah beberapa orang sahabat yang sangat militan, sangat sangat tendensiunis untuk memperjuangkan agama Islam. Contoh ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi inilah yang harus kita tiru bagi para generasi muda kita, khususnya di Malam Sumpah Pemuda ini. Semoga momen Maulid Nabi ini menjadi rangsangan bagi kita. Semua umumnya bagi orang-orang yang tidak mau kepada maulidan, nggak gelem kepada kumpul-kumpul seperti ini. Karena ada orang-orang di bagian tertentu, di aliran tertentu nggak mau kumpul-kumpul seperti itu. Karena Rasulullah dulu nggak pernah kumpul-kumpul kayak gini. Ini kalau kumpul-kumpul kayak gini ini katanya bid'ah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan ikut orang-orang yang seperti itu. Kita ikut para pendahulu-pendahulu kita yang memang sudah terakui kapabilitas ilmunya. Jangan seperti orang-orang sekarang sudah belajar di Google, sudah belajar di YouTube, Qurannya juga terjemahan, datang-datang tiba-tiba membid'ahkan maulid, membid'ahkan tahlil, membid'ahkan tawassul. Ini yang harus kita lawan bersama. Nah kalau kayak gini bukan ukhuwah, gak apa-apa gak bersaudara sama orang ini. Karena kenapa? Karena orang-orang seperti ini, apalagi yang melenceng, ya akidahnya melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah,
itu memang bukan saudara kita. Karena kenapa kok bukan? Karena dia sudah beda. Kadang syahadatnya bukan syahadat Muhammad Rasulullah, tapi Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Apa itu aliran Ahmadiyah. Jadi kalau kita tahu ya, orang India ya. Jadi di India itu ada namanya orang Mirza Ghulam Ahmad. Dia ini sangat hebat, dilulukan sama kaumnya. Saking dilulukannya, kemudian oleh kaumnya, Mirza, kamu ini jangan-jangan nabi penggantinya Nabi Muhammad kayaknya. Loh, kok bisa? Iya, itu coba dilihat, namamu kan ada Ahmadnya di belakang. Kata Al-Quran kan bagaimana? Musaddiqan bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Al-Quran, Nabi Isa, nanti kalau kamu sudah wafat, kamu akan kedatangan seorang rasul. Yang mana rasul itu suatu saat akan bernama Ahmad. Jadi di Al-Quran itu disebut dengan musaddiqan bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bukan Muhammad. Maka Mirza Ghulam Ahmad itu kegeeran. Berarti Ahmad itu saya, berarti saya Nabi. Akhirnya beliau akhirnya dia pun membuat sebuah aliran baru namanya aliran Ahmadiyah, sehingga syahadatnya dirubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Nah, ini jangan seperti ini, Makanya kita ini sekarang sudah diuji dengan berbagai hal. Ujian pandemi, virus, ujian persaudaraan, ujian perpecahan. Apalagi virus ini sekarang juga bikin orang jadi terbelah aja. Satunya tidak begitu takut, satunya sangat ketakutan kan ada ya. Ada yang sangat takut, gimana? Mau ketemu orang tidak mau. Ini sangat terlalu banyak. Bahkan mau salaman pun, bro, gitu. Oh iya, selamat pagi, gitu. Jadi jadi dirubah-rubah semua. Ada orang yang tidak takut sama sekali, sembrono berarti, wah, udah besok biar dah saya kemana gitu, anu dah pokoknya. Akhirnya apa? Orang-orang seperti ini akhirnya bisa membuat para orang-orang di sekitar kita resah. Karena dua orang ini, satunya terlalu takut, satunya terlalu tidak takut. Maka kita alhamdulillah di sini di Mushola An-Nur merupakan orang-orang iktidal namanya. Kalau kata NU, orang-orang tawassut, orang-orang moderat, nggak terlalu nantang karena sombong, juga tidak terlalu takut karena pengecut. Jadi dua, seimbang di tengah-tengah. Kalau terlalu takut berarti nggak keluar sama sekali, nggak mau ketemu orang, nggak mau kerja kan gitu kan. Kalau nggak takut sama sekali, semuanya diterabas, nggak mau ikut aturan gitu. Dan kita ini tengah-tengah, alhamdulillah kita dilahirkan sebagai orang yang moderat. Moderat itu pasti ada di tengah. Cuma nggak enaknya di tengah, Pak, diserang sana sini. Karena tengah itu rawan. Rawan kenapa? Dari kanan ninju, dari kiri ninju, dari depan ninju, punahnya di tengah. Makanya yang moderat ini kadang-kadang sangat kesulitan untuk bisa menangkis daripada ajaran-ajaran orang yang bukan di tengah. Ada yang terlalu ke kiri, ada yang terlalu ke kanan. Nah, kita ini termasuk orang yang beruntung dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia yang mazhabnya mazhab Syafi'i, kemudian akidahnya akidah Asy'ari, bahkan kita menjalani ibadah di sini bukan ala orang-orang yang terdahulu di masa para wali songo. Wali songo dulu kan terbelah dua. Ada kaum abangan, ada kaum putihan dulu. Kalau kaum abangan itu pimpinannya Sunan Kalijogo. Jadi beliau itu kalau kaum abangan itu inginnya Islam itu dimodifikasi dulu biar orang tertarik, budaya dimasukkan. Kalau orang sudah masuk baru Islamnya diperbagus. Itu kaum abangan. Sehingga wayang dipakai, gamelan seperti ya di zaman Sunan Kalijogo. Tapi kalau kaum putihan nggak mau, Islam itu harus murni, nggak ada campuran, harus murni syariat, nggak boleh campur dengan tradisi dan budaya. Benderanya siapa? Sunan Ampel. Dengan Sunan Ampel sama Sunan Kalijogo ini sering tengkar pendapat. Tapi meskipun tengkar pendapat, beliau tetap
rukun karena menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah. Sehingga hal itu, dua pendapat ini bisa kita gunakan sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin cukup, ini sudah jam 9 kurang seperempat. Nanti 15 menitnya ini dalam matam. 15 menitnya kita gunakan untuk mendengarkan sholawat lagi, dan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Muslimin. Lalu kemudian kita ramah-ramah, habis itu buka. Baik, mungkin cukup apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini meskipun sedikit dan sederhana dapat kita jadikan ibrah bersama, khususnya dalam rangka kita ini menjalani kehidupan sehari-hari di tengah pandemi yang mungkin masih membuat kita ini bimbang, Pak, ya. Mau ikut yang mana gitu, ikut yang itu atau yang itu kan gitu. Jadi semoga lah kita diselamatkan oleh Allah. Tapi pesan saya, kita maskeran sudah, pakai hand sanitizer sudah, menjaga jarak mungkin sudah, maka usaha lahir sudah, maka kita perlu melakukan usaha yang kedua, yaitu usaha batin. Dengan apa? Perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak baca sholawat kepada Allah, perbanyak baca istighfar kepada Allah. Semoga dengan banyaknya kita berzikir kepada Allah, hati kita tenang, Pak, sehingga daerah itu aman, daerah itu kondusif. Karena ketika Allah itu sudah melihat ada daerah yang mengemis-ngemis minta ampunan Allah, maka Allah akan mengangkat daripada daerah itu wabah-wabah dan juga musibah-musibah yang ada di daerah itu. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala.